Halo Tribuner, selamat siang dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan semangat juga kuat ya tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Tribuners ya dalam acara kesayangan kita yaitu Rapot Radio on Podcast. Nah, Tribuner seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Putri akan menemani siang hari kalian yang lagi rebahan karena weekend. Boleh banget gabung bersama kami sambil rebahan. Bisa gabung lewat live di TikTok maupun juga di kanal YouTube serta di Facebook fanpage kami, Tribun Ambon. Kalian boleh memberikan komentar seputar nanti pembahasan yang akan Putri bahas. Ada info-info mengenai info cuaca, kemudian info gelombang, lalu ada info gempa, dan beberapa berita pilihan yang nanti akan kita bahas. Nah, kalian juga boleh komen mau kirim pesan ataupun salam begitu ya untuk keluarga kalian di rumah atau sahabat kalian, atau gebetan juga boleh banget nanti Putri bacain, siapa tahu bisa tersampaikan ya. Dan kalian juga pastinya boleh request mau dibacain berita apa yang ada di portal kami. Silakan, nanti akan Putri bacain, akan kita bahas. Kalian juga boleh banget berikan komentar, tanggapan terkait berita-berita itu. Nah, Tribuner seperti biasa di rapot itu ya kita akan bahas mengenai info cuaca dulu yang pertama. Nah, untuk cuaca sendiri di Kota Ambon lagi hujan ringan ya Tribuner, tadi sempat lebat tapi ini udah mulai agak ringan ya begitu, dan dari setengah 11 tadi memang udah hujan, sekarang juga terlihat masih ada kabut-kabut ya di JMP, terlihat sekali, dan sepertinya akan sampai malam kayaknya kalau hujan ringan seperti ini. Dan ngomongin soal hujan ya, untuk cuacanya sendiri diperkirakan ya dari BMKG itu per pukul 14.08 cuaca di angka 32 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 79%, lalu kecepatan angin ada di 27,8 km per jam. Nah, hujan-hujan kayak gini nih Tribuners, enaknya itu rebahan sambil scrolling ataupun juga sambil makan yang anget-anget seperti sarmento ataupun juga bubur kacang hijau, atau pecinta bakso nih bisa nih makan bakso. Tapi untuk kalian yang di weekend masih tetap bekerja, semangat kerjanya, mungkin bentar lagi baru bisa pulang kantor, semangat ya. Next kita punya info gelombang ya Tribuners, dan per hari ini itu ada peringatan dini dari BMKG yang berlaku dari tanggal 10 Mei hari ini sampai nanti di tanggal 13 Mei. Nah, untuk peringatan dininya sendiri itu yaitu tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, berpeluang terjadi di beberapa perairan, diantaranya ada perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan Seram bagian barat, lalu perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Leti, lalu ada Laut Banda, Laut Arafuru bagian tengah, perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kai, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, lalu perairan Weta dan juga Laut Arafuru bagian barat. Tentunya berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila ya untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Lalu untuk kapal tongkang Tribuners apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sementara dijelaskan untuk kondisi sinoptiknya
itu pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2 sampai 25 knot. Lalu kecepatan angin dengan nilai 25 knot diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah perairan Pulau Buru, kemudian perairan Seram bagian barat, perairan utara Maluku Tengah, perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perairan Seram bagian timur, bagian utara, lalu ada Laut Arafuru. Ya, kalau perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease termasuk, memang terbukti ya dari kondisinya saat ini. Dari info gelombang kita bergeser ke info gempa Tribuners. Dan dari data yang kami terima dari BMKG per hari ini itu ada 3 kali gempa yang terdeteksi. Yang pertama pada pukul 7.45 pagi tadi terdeteksi gempa dengan magnitudo 5,8 yang terjadi di 59 km barat laut Tepa, Maluku Barat Daya. Kemudian di 100 km barat laut Dawelor Dawera MBD juga Maluku Barat Daya di kedalaman 223 km. Berikutnya pada pukul 12.34 tadi terdeteksi juga gempa dengan magnitudo 3,2 di 165 km barat laut Wetar Utara Maluku Barat Daya. Kemudian di 177 km barat laut Wetar Selatan, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 518 km. Nah, ini juga di pukul 12.36. Semuanya ini terdeteksi di Maluku Barat Daya ya Tribuners. Di pukul 12.36 ada gempa dengan magnitudo 3,6 yang terjadi di 160 km barat laut Wetar Utara, Maluku Barat Daya masih. Kemudian di 173 km barat laut Wetar Selatan, Maluku Barat Daya di kedalaman 495 km. Tapi masih terbilang kecil ya, jadi mungkin juga tidak terasa. Tidak begitu terasa di permukaan ya Tribuners. Oke, selanjutnya kita beralih ke jadwal kapal. Seperti biasa ya, ada beberapa jadwal kapal yang akan Putri bacakan untuk kalian. Namun sebelum itu kita mau nyapa-nyapa dulu yang udah bergabung via TikTok. Ada Kak Juju, kemudian Bear Cok. Kalian boleh bantu tap-tap layarnya dan juga di-share. Yang mau bagi gift juga boleh. Yang mau request berita juga silakan. Yang mau kirim salam atau ngucapin selamat ulang tahun, di komen-komen aja ya Tribuners. Kita cek yang di Facebook. Ada berapa orang yang tergabung. Tapi biasanya yang sering diperhatikan itu di TikTok ya. Oke, Tribuners, kita lanjutkan. Untuk jadwal kapal, yang pertama kita punya jadwal KM Labobar dengan rute yang dilewati cukup banyak, yaitu Fak-Fak, Kaimana, Dobo, Tuwal, Banda, Ambon pastinya, kemudian Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Dobo, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah, KM Labobar ini Tribuners berangkat dari Bau-Bau semalam 9 Mei di jam 9 malam pastinya. Kemudian tiba di Ambon sebentar 10 Mei di jam 10 malam. Lalu akan berangkat dari Ambon pada 11 Mei di jam 1 dini hari ya Tribuner, catat dini hari bukan jam 1 siang. Jam 1 dini hari berangkat dari Ambon lalu tiba di Banda masih di 11 Mei jam 9 pagi. Kemudian berangkat dari Banda 2 jam berikutnya di jam 11 siang. Lalu akan tiba di Tual pada 12 Mei di jam 00.01. Jadi baru saja memasuki tanggal 12.
dan berangkat dari Tual pada pukul 3 pagi di tanggal 12 Mei, lalu akan tiba di Dobo masih di tanggal 12 Mei di jam 10 pagi. Nanti berangkat dari Dobo 12 Mei jam 1 siang, kemudian akan tiba di Kaimana pada 12 Mei di jam 10 malam. Lalu berangkat dari Kaimana 12 Mei di pukul 23.59, jadi menuju ke tanggal 13, dan tiba di Fakfak pada 13 Mei di pukul 10 pagi. Kemudian berangkat dari Fakfak 13 Mei masih di jam 1 siang, kemudian tiba di Banda pada 13 Mei di jam 11 malam. Lalu berangkat dari Kaimana pada 14 Mei di jam 1 dini hari, lalu tiba di Dobo pada 14 Mei jam 10 pagi. Kemudian berangkat dari Dobo 14 Mei di jam 12 siang, lalu tiba di Tual pada 14 Mei di jam 7 malam. Oke, kita update-nya sampai tanggal 14 dulu ya Tribuners. Nanti akan kita update lagi di rapot pada hari Selasa. Kemudian berikutnya kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners yang tiba di Banda hari ini 10 Mei di jam 6 pagi tadi, lalu berangkat dari Banda besok 11 Mei di jam 4 sore, dan akan tiba di Ambon pada 12 Mei di jam 6 pagi. Kemudian berangkat dari Ambon 12 Mei di jam 8 malam, dan akan tiba di Namrole pada 13 Mei di jam 6 pagi. Lalu berangkat dari Namrole 13 Mei di jam 8 pagi, dan akan tiba di Ambon pada 13 Mei di jam 6 sore. Nanti dari Ambon berangkatnya 13 Mei di jam 23.59, dan akan tiba di Banda pada 14 Mei di jam 2 siang. Nah, sampai di tanggal 14 dulu, kita bergeser lagi ke jadwal KM Dorolonda. Dorolonda itu berangkat dari Bitung pada 10 Mei jam 2 dini hari tadi, lalu tiba di Ternate pada 10 Mei di jam 12 siang. Kemudian berangkat dari Ternate itu 10 Mei di jam 2 siang, akan tiba di Bitung pada jam 11 malam sebentar ya, tanggal 10 masih. Lalu berangkat dari Bitung 11 Mei jam 1 dini hari, lalu akan tiba di Pantoloan pada 12 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Pantoloan pada 12 Mei di jam 8 pagi, lalu tiba di Balikpapan pada 12 Mei di jam 8 malam. Lalu berangkat dari Balikpapan 12 Mei di jam 10 malam, kemudian tiba di Surabaya pada 14 Mei di jam 4 pagi. Nah, sampai di tanggal 14. Kemudian sebelum bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, kita mau bacain komen dari tadi nih. Ada spam dari Theo, info kronologi amplas dulu kakak. Kronologi amplas yang barusan terjadi kakak, atau soal apa? Adakah kekacauan? Mari kita cek. Kronologi amplas terbaru ya kakak, sedang terjadi ataukah seperti apa? Kami belum mendapat updatean dari reporter mengenai kronologi di amplas. Sementara menunggu kakaknya komen lagi, kita bergeser ke jadwal
KM Ciremai ya Tribuners. Nah, KM Ciremai itu berangkat dari Surabaya pada 9 Mei kemarin di jam 6 sore, lalu tiba di Jakarta sebentar pada 10 Mei di jam 9 malam. Kemudian berangkat dari Jakarta 11 Mei di jam 7 pagi, lalu akan tiba di Surabaya pada 12 Mei di jam 10 pagi. Nanti berangkat dari Surabaya 12 Mei di jam 2 siang, kemudian akan tiba di Makassar pada 13 Mei di jam 9 malam. Lalu berangkat dari Makassar pada 14 Mei di jam 2 dini hari, lalu tiba di Bau-Bau pada 14 Mei di jam 6 sore. Lanjut, ada jadwal KM Sangiang Tribuners yang berangkat dari Ternate pada 9 Mei di jam 10 malam. Sebentar kita minum dulu. Kemudian akan tiba di Bitung pada 10 Mei di jam 5 sore nanti. Lalu berangkat dari Bitung pada 10 Mei di jam 10 malam, tiba di Ternate pada 11 Mei di jam 8 malam. Dan berangkat dari Ternate 11 Mei di jam 10 malam. Kemudian akan tiba di Bacan pada 12 Mei di jam 12 siang. Oke, di Bacan 12 Mei 12 siang. Lalu berangkat dari Bacan 12 Mei di jam 2 siang, jadi berlabuhnya sekitar 2 jam. Rata-rata memang kapal-kapal besar atau kapal-kapal putih itu berlabuh sekitar 2-3 jam ya. Kemudian tiba di Sanana pada 13 Mei di jam 2 siang. Berangkat dari Sanana masih di 13 Mei di jam 4 sore. Dan akan tiba di Namlea pada 14 Mei di jam 7 pagi. Itu untuk kapal-kapal besar yang berlabuh kalau di Kota Ambon itu di pelabuhan Yos Sudarso atau pelabuhan besar. Kemudian untuk jadwal kapal di pelabuhan Slamet Riyadi atau biasa di sini bilangnya pelabuhan kecil yang ada di Pantai Losari itu ya. Nah, itu ada kapal ke Pulau Buru. Ada kapal Cantika Lestari yang setiap hari itu pasti ada ya dengan keberangkatan di pukul 9 malam. Lalu untuk kapal ke Buru Selatan itu hanya ada di hari Senin dan juga Kamis dengan rute Ambon, Ambalau, Namorole, serta Leksula. Dan keberangkatannya itu di pukul 9 malam juga sama. Lalu ada juga kapal ke Maluku Barat Daya yang ada di hari Senin dengan kapal Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang. Dan selain itu juga ada kapal ke Maluku Utara Tribuners yang ada di hari Selasa, kemudian juga Rabu dan Kamis. Ada kapal Barcelona 1 yang berangkat pukul 6 sore. Lalu ada hari Rabu, ada KM Permata Obi yang berangkat setengah 7 sore. Serta kapal Barcelona 2. Ada Barcelona 1, ada juga Barcelona 2. Nah, Barcelona 2 itu berangkatnya jam 6 sore. Serta hari Selasa di pukul 12 juga ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda. Selain itu juga untuk kalian yang ingin ke Pulau Buru, selain tadi ada di pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa lewat pelabuhan penyeberangan feri Galala menuju Namlea. Itu setiap hari ada feri yang berangkat pada pukul 8 malam. Kemudian untuk kalian yang ingin ke Seram bagian barat atau juga yang ingin lintas ya ke Seram bagian timur juga itu bisa, ke Maluku Tengah juga bisa lewat pelabuhan feri Hunimua Waipirit. Itu ada sekitar 3-4 feri yang beroperasi dengan 15 trip mulai dari setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam.
Kemudian ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai, itu ada kapal cepat Cantika Lestari. Kemudian Tulehu menuju Kota Masohi juga ada feri ya Tribuners. Oke, itu untuk jadwal kapal yang ada di berapa pelabuhan, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pelabuhan di Kota Ambon. Berikutnya kita punya berita mengenai, pertama kita mau ke isu nasional dulu yang memang sedang dibicarakan ya di Indonesia. Yang pertama mengenai uji coba vaksin TBC yang dilakukan di Indonesia, ditandai dengan kedatangan founder dari Gates Foundation yaitu Bill Gates, dan mendapat kritik keras dari warganet. Ya Tribuners, jadi memang kalau kalian mengikuti berita ya yang sedang hangat ya, pada 7 Mei lalu itu founder dari Gates Foundation yaitu Bill Gates dan juga pendiri Microsoft ya, itu mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tujuannya yaitu untuk membahas mengenai vaksin tuberkulosis yang dibuat oleh Gates Foundation yang diuji coba di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai uji coba klinis vaksin TBC di Indonesia ya, dan juga nanti ada tanggapan dari Menteri Kesehatan terkait dengan stempel masyarakat bahwa Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin tersebut, dan juga nanti tanggapan tentunya dari Kementerian Kesehatan, dari juru bicaranya. Nah, kita mau bahas dulu memang bahwa penyakit menular TBC atau tuberkulosis ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup signifikan ya di Indonesia, dan Indonesia merupakan negara dengan penderita TBC terbanyak kedua setelah India. Dan untuk kasusnya sendiri itu diperkirakan kasus baru TBC di Indonesia itu mencapai 1.060.000 kasus ya per tahun, dengan 134.000 kematian. Dan ini angka yang cukup besar sehingga dan juga ya TBC ini merupakan penyakit yang diderita oleh negara-negara miskin begitu. Negara kaya seperti misalnya Amerika itu tidak banyak yang menderita penyakit ini. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan Gates Foundation untuk memberikan bantuan vaksin ini kepada Indonesia, ditandai dengan ya kedatangan Bill Gates pada 7 Mei lalu. Namun memang untuk implementasinya sendiri di Indonesia itu sudah dilakukan uji klinis atau clinical trial tahap ketiga itu pada 16 April lalu ya Tribuners. Jadi bukan baru mau dilakukan vaksinasi atau uji coba, tapi sudah dilakukan bahkan sebelum kedatangan Bill Gates pada 7 Mei lalu. Dan karena kedatangan Bill Gates ini kemudian membahas mengenai uji coba daripada vaksinasi ini, nah masyarakat banyak yang mengkritik dan mengatakan bahwa kok bisa Indonesia mau-mau aja jadi kelinci percobaan dari uji coba tersebut. Dan hal itu mendapat tanggapan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa ini bukan merupakan kelinci percobaan ya, jadi masyarakat harus nurut karena sudah terbukti bahwa
COVID-19 saja itu turun setelah dilakukan vaksinasi ya, mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Dan Menkes ya, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kalau Indonesia menjadi tempat uji klinis dari vaksin TBC ini, maka Indonesia akan istilahnya mendapatkan keuntungan, yaitu ketika nanti vaksin ini dinyatakan berhasil, maka Indonesia bisa jadi tempat diproduksinya vaksin tuberkulosis tersebut. Jadi bukan hanya jadi konsumen, bukan hanya diberikan oleh negara lain vaksinnya, tapi kita juga bisa jadi produsen, artinya bisa memproduksi vaksin tersebut lewat salah satu farmasi yang ada di Indonesia dan diperkirakan akan diproduksi oleh Bio Farma kalau memang terbukti efektif untuk mengurangi angka penderita dari TBC ini. Dan menanggapi kritikan dari netizen, ini juga ada pernyataan dari Widyawati ya, juru bicara Menteri Kesehatan, yang menyebut bahwa terkait dengan sampel bahwa subjek atau partisipan di Indonesia merupakan kelinci percobaan, dia mengatakan bahwa ya ini bukan sebagai kelinci percobaan karena si partisipan ya, subjek atau partisipan ini diposisikan setara dengan mitra kesehatan yang mendedikasikan dirinya untuk penelitian vaksin TB tersebut. Dan katanya semuanya itu sudah sesuai dengan prosedur ya, dan juga diawasi oleh Komite Etik Nasional, lalu Komite Etik Setiap Rumah Sakit, serta BPOM ya, BPOM, dan juga Kementerian Kesehatan pastinya. Nah, untuk partisipan atau subjek sendiri ya, Tribuners, itu tidak dipaksa ya untuk merelakan diri mereka mencoba vaksinasi TB ini ya. Jadi memang semuanya itu sukarela, kemudian juga apabila ya di tengah jalan mereka ingin menarik diri atau mengundurkan diri atau tidak mau mengikuti vaksinasi ini juga boleh. Jadi memang tidak ada paksaan dari Kemenkes. Serta partisipan ini mendapatkan pendampingan oleh tenaga kesehatan yang siap sedia untuk menjadi tempat konsultasi. Lalu ada asuransi yang diberikan kalau misalnya nanti terjadi apa-apa terhadap si partisipan ini, Tribuners. Dan diketahui bahwa Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara yang menjadi tempat atau lokasi uji coba atau uji klinis dari vaksin TB ini, tapi ada 5 negara yang kemudian menjadi lokasi uji coba atau uji klinis. Yang pertama itu ada Afrika Selatan dengan 13.071 partisipan, lalu ada Kenya dengan 3.579 partisipan. Sementara Indonesia itu ada sebanyak 2.095 partisipan. Sementara Zambia ada 889 partisipan dan Malawi itu 447 partisipan. Yang paling banyak itu Afrika Selatan ya dengan jumlah 13.071, sementara Indonesia di angka ketiga terbanyak. Sementara yang paling sedikit itu di Malawi yaitu 447 partisipan, nggak nyampe setengah dari Indonesia ya di Malawi ini. Dan memang untuk tahap uji klinis di Indonesia ini sudah memasuki tahap ketiga ya, di mana tahap pertama itu sebelum tahap pertama itu sudah dilakukan praklinik ya melalui uji coba terhadap hewan, kemudian masuk karena dirasa aman, kemudian dicoba
tahap ke-1, uji coba tahap ke-1 dengan uji coba kepada manusia ya, tapi di tahap 1 itu jumlahnya terbatas, yaitu antara 10 sampai 50 partisipan. Kemudian setelah dinyatakan bagus dan juga aman, lalu masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tahap kedua. Nah, itu jumlah partisipannya lebih banyak lagi dari yang tadinya 10 sampai 50. Di tahap kedua itu sudah sekitar 200 sampai 300 partisipan. Lalu ketika dilihat lagi dan dinyatakan aman, maka masuklah ke tahap ketiga ini dengan jumlah partisipan ya sudah pasti jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 10.000 sampai 20.000. Nah, di Indonesia sendiri itu tadi ada sekitar berapa? 2000 ya, 2095 partisipan, dan sudah dilakukan pada 16 April lalu. Dan nanti efektivitas dari vaksin ini dilihat itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Berarti dari sekarang akan ditunggu sekitar sampai 2028 ya Tribuners. Nah, nanti kalau di 2028 diukur tuh seberapa efektif sih vaksin yang diberikan, apakah memang dapat mengurangi angka penderita tuberkulosis. Nah, kalau sudah dinyatakan efektif dan juga aman, pastinya barulah dilakukan penyebarluasan vaksin tersebut, dan kemungkinan itu di 2029 ya penyebarluasannya. Seperti itu Tribuners. Cuma memang apa yang menjadi ketakutan dari masyarakat Indonesia ya cukup wajar begitu ya, karena ini masalah nyawa ya, bukan main-main. Dan ya pasti mereka yang mengkritik itu merasa bahwa ini manusia loh gitu, kalau uji cobanya gagal kan bisa berakibat fatal. Tapi juga kita harus optimis, semoga vaksin ini dia berhasil dan bisa mengurangi ya pastinya angka kematian akibat penyakit menular TBC di Indonesia. Seperti itu Tribuners, itu untuk berita pertama. Yang kedua kita punya berita mengenai terpilihnya Paus ya, Paus Robert Francis Prevost yang pada akhirnya menggunakan Paus Leo XIV. Ini merupakan salah satu berita penting untuk umat Katolik ya di Indonesia. Kita mau bahas mengenai fakta-fakta terpilihnya Paus Leo XIV ini. Jadi Tribuners, Paus yang terpilih saat ini bernama lengkap Robert Francis Prevost, yang pada akhirnya menduduki tahta suci Vatikan menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal pada 21 April lalu. Nah, konklav atau pemilihan Paus baru ini sendiri Tribuners menjadi sorotan lantaran Paus Leo XIV ini menorehkan sejarah baru. Yang pertama yaitu Paus Leo XIV ini merupakan Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Dan dengan terpilihnya Paus baru di 2025 ini, sejarah baru pun akhirnya tercipta. Selain merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat, dia juga merupakan warga negara Peru pertama yang menduduki tahta suci Vatikan. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya Tribuners, memang pemilihan Paus ini sempat bukan tertunda juga, artinya sempat belum ada kesepakatan dari konklav ya terkait dengan pemilihan Paus.
Oleh karena itu sempat ada 2 kali apa namanya? 2 kali asap hitam yang keluar dari cerobong yang menandakan belum terpilihnya paus yang baru. Dan pada hari pertama konklav, yaitu Rabu 7 Mei 2025, itu belum disepakati siapa yang terpilih menjadi paus umat Katolik. Kemudian juga besokannya di hari Kamis di tanggal 8 Mei juga asap hitam kembali mengepul dari cerobong Kapel Sistina yang menandakan bahwa belum adanya keputusan yang bulat dalam konklav pemilihan paus yang baru. Namun setelah itu disepakati bahwa yang terpilih untuk menggantikan Paus Fransiskus adalah saat ini disebut Paus Leo ke-14. Nah, Paus Leo ke-14 ini juga Tribuners merupakan paus pertama dari Ordo Santo Agustinus, serta paus pertama dari Amerika Utara dan dunia berbahasa Inggris sejak abad ke-12. Dan dalam pidatonya di depan ratusan ribu umat Katolik, Paus Leo ke-14 ini menekankan pentingnya perdamaian dunia, dialog lintas iman, dan juga penguatan misi evangelisasi dalam gereja modern. Nah, Robert Francis Prevost atau Paus Leo ke-14 ini Tribuners lahir di Chicago, Illinois pada 14 September 1955 dan merupakan putra dari pasangan Louis Marius Prevost, keturunan Prancis Italia, dan Mildred Martinez, keturunan Spanyol. Dan saat ini Paus Leo ke-14 berusia 69 tahun, di mana dia memulai perjalanan rohaninya sejak 1977 ketika masuk di novisiat Ordo Santo Agustinus. Info kasus ruda paksa oknum polisi terhadap anak tiri, hasil rekonstruksinya bagaimana, Kak? Sebentar ya Kakak, nanti kita bahas di ulasan untuk berita lokal ya. Oh ya, Putri juga mau bilang ke kalian Tribuners yang ingin mengupdate informasi seputar Ambon dan juga sekitarnya, ya Maluku lah ya. Itu kalian dapat mengaksesnya selain di podcast kami, dan tentunya terbatas ya karena hanya 30 menit, dan sebenarnya ini sudah lebih dari 30 menit ya. Nah, karena terbatas, kami tidak mungkin podcastnya dari pagi sampai malam. Jadi, kalian bisa mengaksesnya lewat portal kami di www.tribunambon.com ataupun juga bisa scrolling di media sosial kami ya, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube serta Twitter. Sampai di mana? Oke, itu sih untuk profil dari Paus Leo ke-14 yang terpilih tahun 2025 ini menggantikan Paus Fransiskus. Kita ke berita lokal. Sebenarnya kita punya berita lokal ada beberapa ya, tapi mumpung berhubung kita udah 30 menit lebih, mungkin akan hanya ada satu berita lokal yang nanti Putri bacain, tapi kita mau lihat dulu. Yang pertama kita punya berita mengenai Pasutri polisi dan juga Poluan Polda Maluku yang dipecat ya, atau pemecatan tidak dengan hormat usai menjadi calo penerimaan Polri, yang pada akhirnya mereka tuh meraup sebanyak 4,9 miliar rupiah dari
orang tua para calon ini ya, calon pendaftar dari penerimaan Polri ini. Tapi sebelum kita baca, sebentar Putri mau cek ini dulu. Oke, kita bacakan dulu ya untuk pemecatan polisi dan juga polwan ini. Ya Tribuners, kalau kita lihat ya memang pemberian uang saat seleksi penerimaan baik Polri maupun TNI itu memang banyak sekali orang tua yang pada akhirnya mengatakan bahwa mereka habis banyak ya setelah anak mereka terpilih menjadi anggota polisi maupun TNI, dan mungkin ya karena belum terungkap aja gitu. Nah, tapi saat ini ada terungkap pasangan suami istri yang merupakan anggota Polri di Polda Maluku, yaitu Brigadir Aru Putra dan Bribtu RR yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian. Dan mereka ini ya keduanya bertugas di bidang kedokteran dan kesehatan Polda Maluku, terbukti menjadi calo dalam penerimaan anggota Polri serta meraup uang hingga 4,9 miliar rupiah dari para korban. Ini bukan jumlah yang sedikit ya Tribuners. Dan memang korbannya itu bukan hanya satu, tapi berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Indra, yaitu Kabid Propam Polda Maluku, mengungkapkan bahwa tindakan kedua personel Polri itu telah mencoreng nama baik institusi Polri pastinya ya, dan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para korban. Dan dijelaskan bahwa hal itu terjadi saat proses seleksi penerimaan Polri pada tahun 2023-2024. Dan korbannya itu ada sekitar 17 korban. Nilainya juga nggak main-main ya, fantastis sekali, 4,9 miliar. Nah, modus operandinya itu pasangan suami istri ini menjanjikan kelulusan untuk menjadi anggota Polri kepada para korban. Namun kenyataannya tidak ada satupun dari calon siswa yang dijanjikan itu berhasil lolos dalam proses seleksi penerimaan Polri. Nah, kalau tidak pada akhirnya tidak menjadi ya, setelah membayar kemudian tidak menjadi anggota Polri, maka itu masuknya kan calo. Lalu kalau sudah membayar tapi anaknya berhasil lolos, itu berarti jatuhnya suap ya. Dan hal ini sebenarnya sudah sering terjadi, cuman memang masyarakat ya tidak berani lapor saja. Ini tuh udah semacam jadi apa ya, sudah menjadi rahasia umum begitu kalau saya bilang, karena banyak sekali kita mendengar dari para orang tua yang ketika mau anaknya tes seleksi penerimaan baik Polri maupun TNI, itu pada akhirnya harus menyiapkan uang ya bahkan hingga ratusan juta rupiah untuk ya seperti itulah, untuk jadi istilahnya jaminan, karena banyak sekali oknum-oknum yang menjanjikan atau membuat jaminan bahwa nanti si calon
polisi tersebut akan lolos kalau sudah memberikan uang senilai ratusan juta rupiah. Cuman memang masyarakat tidak banyak yang melapor aja. Nah, oleh karena itu polisi ya, khususnya Pak Gunawan tadi ya, Kabid Propam Polda Maluku mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang mungkin anaknya ingin tes nanti baik TNI maupun Polri, bahwa tes itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau memang ada yang mengiming-imingi kelolosan dari anak kalian, jangan dipercaya, dan itu tidak menjamin ya. Ini contohnya salah satu pasangan suami istri yang dari 17 korban tidak ada satupun yang lolos. Nah, Tribuners, berhubung kita udah overtime ya, udah lebih daripada waktu yang ditentukan, kita harus tutup, dan kalian boleh banget mengupdate informasi yang gak sempat Putri bacain di sini di portal kami ya. Sekali lagi mohon maaf kalau belum bisa membacakan berita yang kalian request. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa, masih bersama saya Putri Utami tentunya. Salam sehat Tribuners, selamat udah mau sore ya, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang.